Hey, kalian lagi belajar Notion. Kalian ketemu video yang tepat. Hai, gue Hadi, tersertifikasi Notion. Udah 5 tahun pakai Notion buat bantu individu dan bisnis untuk lebih produktif dan sistematis. Halo, kali ini gue akan ngajarin kalian gimana caranya pakai Notion, terutama untuk pemula, untuk text formatting gitu ya, atau ngerubah format dari sebuah teks di halaman Notion. Jadi pertama-tama, kita itu bisa buat halaman dengan dua cara. Pertama, kita bisa klik tombol plus di bagian ini, dan klik create a new page, atau simply tekan enter aja. Akan dibuatin sebuah halaman baru. Atau cara keduanya, kita juga bisa arahin mouse kita ke arah private dan klik add a page di tombol plus di sini. Ini juga akan sama ngebuat halaman baru. Setelah itu, selanjutnya adalah yang paling penting adalah memberi judul dari sebuah halaman gitu ya. Jadi kita gampang juga nanti menemukannya. Misal sih, karena kita akan belajar text formatting, kita akan kasih nama text formatting di sini. Kita bisa tambahin icon, misalnya kayak gini. Kita juga bisa tambahin cover kalau misalnya kalian suka yang berwarna kayak gini ya. Kalian juga bisa pilih banyak hal dari link, atau misalnya kalian mau submit sendiri gambarnya, ataupun juga pilih dari stock image yang ada gitu, yang di sini terhubung sama Unsplash ya. Atau kalian juga mau lebih simple, minimalis, bisa remove aja, jadi tampilannya bersih, kosong gitu. Gue pribadi lebih prefer yang kayak gini. Di Notion kita punya 4 cara sebenarnya untuk mengedit sebuah teks. Ada 4 buah format yang dikenal di Notion gitu ya. Dan formatnya itu kurang lebih ada 4 ini. Markdown, ada keyboard shortcut, ada editing toolbar, dan juga slash comment. Gitu. Tiap-tiap formatnya ini sebenarnya terserah kalian, senyamannya kalian aja. Ini cuman sebuah format penulisan yang memang disediakan untuk memudahkan penggunanya aja gitu. Karena pengguna Notion cukup banyak dan banyak juga preferensinya. Jadi disediain juga nih beberapa variasinya. Salah satunya adalah sistem Markdown atau Markdown formatting. Ini udah format yang paling dasar sebenarnya. Ini yang bahkan bisa kalian temuin juga di WA. Contohnya adalah kalian bisa klik kayak gini. Buat dapetin italic gitu. Jadi simply dengan slash terus 2 tanda bintang, kalian bisa dapat italic. Ataupun kalian juga bisa gunain ini untuk dapat bold gitu. Nah, ini adalah contoh dari Markdown formatting. Dan masih banyak lainnya juga sebenarnya Markdown formatting. Nanti kalian bisa cek juga detailnya di blog ya, yang nanti link ada di bawahnya juga. Tapi tetap ada beberapa juga sebenarnya Markdown format yang cukup umum sebenarnya, tapi nggak bisa di Notion juga. Tapi hampir kebanyakan dari Markdown formatting itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun, kalian masih bisa pakai cara lain, kayak misalnya keyboard shortcut. Keyboard shortcut ini juga gue yakin kalian bahkan lebih familiar lagi. Ini sama dengan cara kita ngeformatting di Google Docs ataupun juga di Microsoft Excel gitu. Simply kita bisa pakai control command gitu ya. Jadi misalnya shift, control, atau command gitu ya, setelah kalian berdasarkan operasi sistemnya aja. Kita bisa control B buat bold gitu ya, bold text. Kita juga bisa Ctrl I untuk bikin italic, Ctrl U untuk underline, atau juga bisa Ctrl E gitu ya, buat ngerubah ini jadi sebuah code gitu ya, atau sebuah teks yang isinya coding. Next, ada juga namanya editing toolbar. Editing toolbar itu juga sebenarnya yang tadi udah muncul ya beberapa kali. Jadi ketika kita punya sebuah teks, terus kita blok gitu ya, itu bakal muncul sebuah editing toolbar namanya.
Di sini fungsinya sebenarnya bukan editing aja, kita juga bisa pakai fitur AI-nya di sini. Kita bisa kasih komen, bisa kasih suggest edit juga. Ini fungsi yang sebenarnya mirip banget kayak review ya. Jadi nanti bisa nge-track gitu apa yang perlu diubah. Kita juga bisa ubah formatnya, misalnya dari numbered list jadi to-do list, ataupun ngelakuin fungsi-fungsi yang lebih kompleks kayak misalnya nambahin link, ataupun juga ngerubah backgroundnya, dan lain-lain. Next, terakhir kita juga punya yang namanya slash comment. Di slash comment ini juga kurang lebih sama, kayak mirip-mirip keyboard shortcut, tapi di sini kita bakal pakai ini lebih banyak sebenarnya. Gue pribadi suka ini karena kita bisa nambah bukan cuman formatting aja gitu ya, teks format aja, tapi kita juga bisa nambahin berbagai macam blok baru, kayak misalnya halaman yang bakal bikin kita pindah halaman nih ke halaman baru lagi. Atau kita juga bisa nambahin sebuah quotes gitu ya, format baru juga nih yang nggak muncul sebenarnya kalau misalnya kita pakai dua formula yang ini gitu ya. Kita pun juga bisa ngerubah gitu ya warnanya jadi kayak gini, red. Terus misalnya mau jadi background bisa red B. Itu yang bisa dipakai tuh buat slash. Jadi pada dasarnya menurut gue pribadi si slash ini lebih banyak gitu ya fungsinya. Ataupun juga kita bisa namanya database inline misalnya. Bisa dengan cara seperti itu. Jadi emang sebenarnya yang paling powerful dan gue sarankan itu slash comment gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih baru beralih gitu ya dari misalnya Google Docs atau Microsoft Word, kalian bisa mulai dari keyboard shortcut dan juga editing toolbar. Oke, mungkin itu dulu aja tadi tentang gimana caranya text formatting yang ada di Notion. Kalian juga bisa baca detailsnya di halaman blog yang udah gue buat. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar. Kalau misalnya mau template Notion gratis, kalian juga bisa cek di link yang ada di deskripsi. See you on the next video.